Kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Saya akan langsung ke Bang Ruhut ya. Bang Ruhut, kalau tadi sempat disinggung ya di segmen sebelumnya bahwa Pak Prabowo ini menginginkan mereka yang kemudian ini berada di oposisi ini untuk sebagai kontrol pemerintahan, bukan untuk menjatuhkan, bukan untuk kemudian ini menghalangi kebijakan-kebijakan tertentu, tetapi sebagai kontrol. Nah, ini kalau sejauh ini sudah berjalan beberapa bulan dari PDI Perjuangan sendiri melihat kepemimpinan dari Pak Prabowo sendiri seperti apa sebenarnya? Iya, jadi sebenarnya ini kembali ke circle yang ada di lingkungan Pak Prabowo. Bagaimana kita bangganya beliau mengatakan, "Hei koruptor, akan saya kejar sampai ke Antartika." Secara tegas gitu ya? Tegas, itu keren. Waduh, saya salut. Ya, taunya berapa hari kemudian nggak lama, koruptor udah datang aja ke saya nanti, kembalikan, apa ini ya? Itu saya kritisi, saya jujur aja. Tapi saya kembali, saya salut lihat Pak Prabowo kemarin mengenai Stima itu, ya, yang hukumannya 1 5 tahun, 1 6,5 tahun, ya, padahal triliun, ya. Tapi beliau menyampaikan statement keras. Itu harus dihukum berat, ya. Nyatanya banding, wah saya salut lagi. Terima kasih sama Pak Prabowo. 1 20 tahun, 1 10 tahun. Jadi memang Pak Prabowo suaranya yang gini-gini ke para penegak hukum ini, tolonglah Pak, ya itu terus dikumandangkan, ya. Karena biar mereka hati-hati. Karena saya lihat ya, apalagi jujur aja, kemarin aja kami mengalami, ya. Kasus saya punya sekjen itu, pra-peradilan. Wah, tidak ada putusan mengenai hukumnya. Ya, itu peradilan sesat, jujur saja. Ya, ditolak. Ya, di situ saya maunya Pak Prabowo ngomong lagi itu. Gimana nih? Wah, memang Pak Prabowo kalau udah ngomong gemetar itu para yang mewakili Tuhan dalam mengambil keputusan. Jadi jujur saja, yang baik dari Pak Prabowo kami akan dukung. Itu pesan Bu Mega. Dukung. Kalau memang harus dikritisi, kasih solusi, jalan keluar, ya terukur. Itulah. Karena itu saya juga sepakat dengan Pak Prabowo, walaupun satu saat mungkin kita juga nggak usah di dalam, di luar kami tetap menjaga Pak Prabowo, nggak usah khawatir. Itu. Sama-sama bekerja sama begitu ya? Sama-sama bekerja sama. Itu. Oke, saya ke Mas Agung. Mas Agung, kalau dilihat dengan apa yang disampaikan, begitupun juga cara-cara dari Pak Presiden begitu ya, bisa tidak dimaknai bahwa Pak Presiden ini sebenarnya ingin merangkul mereka yang berada di oposisi begitu ya, dengan spesifik PDI Perjuangan yang kemudian ini akan dirangkul oleh Pak Presiden? Ya, sebenarnya PDIP sudah di dalam artian dengan peran sebagai mitra strategis. Tapi juga di luar dengan peran sebagai mitra kritis. Dua peran ini yang saya kira akan diorkestrasi terus oleh PDIP sehingga mereka punya posisi tawar politik yang menarik, ciamik, dan gemesin ya Bang ya. Gemesin. Gitu. Karena dengan begitu dia punya pembeda baik di mata elit, Kim-plus maupun di mata publik. Sekaligus bisa mempertahankan ceruk pemilih yang menjadi laten pemilih PDIP selama ini sehingga PDIP bisa menjadi jawara pileg. Nah, tinggal ini harus jelas dalam posisi-posisi kebijakan yang memang perlu ketegasan di mata publik. Sehingga PDIP memang punya corak yang beda ya, yang khas. Jangan sampai dianggap pragmatis juga. Oh, kalau lagi semuanya populis, dukung. Lagi tidak populis, tolak. Nah, tapi dalam satu momen PDIP perlu juga bersuara terang dan jelas. Misalkan nih, kasus pra-peradilan Pak Hasto. Saya menunggu nih statement-statement dari PDIP bagaimana mengkritisi soal pra-peradilan tadi. Bang Lu udah keluar tuh. Tapi yang lain juga bagaimana kemudian ini bisa menjadi jalan memperbaiki sistem peradilan kita secara keseluruhan seperti itu. Bisa dikatakan bahwa PDI Perjuangan ini punya tempat tersendiri begitu ya di hati Pak Prabowo? Iya, karena pernah bersama Ibu Mega maju Pilpres, tapi juga ceritanya selesai. Berbanding terbalik dengan cerita Ibu Mega dengan Pak SBY, dengan Pak Jokowi. Dengan Pak Prabowo ini finish story lah. Ya, jadi bagus, baik, tinggal kita tunggu kapan politik nasi gorengnya jadi dimasak Bang. Baik, itu yang kemudian belum dibocorin ya sama Bang Ruhut sampai sekarang ya, sampai malam ini ya. Oke, Pak Riza, masih tersambung ya? Baik. Pak Riza, saya ingin minta tanggapan Anda bahwa memang tadi disebutkan ya, PDI Perjuangan ini nampaknya punya tempat tersendiri begitu di hati Pak Prabowo dan
ada indikasi bahwa PD Perjuangan ini akan dirangkul, bahkan kalau menurut Mas Agung tadi sudah di dalam lingkaran kepemerintahan begitu ya, secara tidak langsung karena memang dukungan-dukungan itu terus terjadi, kerjasama tersebut terus terjadi dan memang sejarahnya antara Pak Prabowo dan juga Bu Mega ini cukup baik. Nah ini Anda menanggapinya seperti apa Pak Riza? Ya memang kami harus jujur ya bahwa Ibu Megawati, PDIP punya tempat tersendiri bagi Gerindra dan Pak Prabowo ya. Sejak lama kita tahu hubungan baik antara Bung Karno dan Pak Sumitro, kemudian Pak Prabowo sendiri dengan Ibu Mega sempat bersama-sama di Mega Pro 2009 dan terus sekalipun kami juga sering berkompetisi dalam pilkada, dalam pilpres, itu artinya partai PDIP hebat, punya kader-kader terbaik. Itu juga artinya partai Gerindra hebat, punya kader-kader terbaik. Pada saat berkompetisi ya memang harus berkompetisi, bersaing secara baik dan sehat. Tapi alhamdulillah begitu selesai PDIP dengan Gerindra selalu bersama-sama terlibat aktif membangun bangsa negara di pemerintahan sampai ke tingkat daerah. Itulah yang selalu Pak Prabowo sampaikan. Ya sebagai partai politik punya mimpi, punya tujuan, punya harapan, semuanya baik, tapi ujungnya sama. Untuk keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan rakyat seluruh Indonesia. Itu yang beliau sampaikan. Dan pada saat berkompetisi, ya berkompetisi. Justru itulah partai politik didirikan. Tapi begitu selesai kan kembali rukun, kembali damai, kembali bergotong royong. Nah sekarang kesempatan ada pada Pak Prabowo memimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Tentu harapan beliau semua ikut terlibat aktif membantu. Nah terkait dengan PDIP, ya PDIP memang mitra strategis. Sekalipun sampai hari ini posisinya masih di luar, tapi seperti yang disampaikan Ibu Megawati dan kader-kader pimpinan PDIP, termasuk Bang Ruhut, PDIP mendukung pemerintahan Pak Prabowo ke depan. Mendukung bisa di dalam, bisa di luar pemerintahan. Yang penting memang bukan ada di dalam atau di luar, tapi kontribusi terbaiknya untuk bangsa negara. Kalau di dalam, tapi diam-diam justru sebaliknya tidak memberikan kontribusi yang baik, itu justru merugikan pemerintahan ke depan. Tapi kalau di luar, justru memberikan masukan, saran, kritik, koreksi yang baik, itu memang untuk kebaikan bangsa ke depan. Seperti pidato tadi, Pak Prabowo bilang, kita perlu sebagai pemerintah dikoreksi. Kita harus menerima, diawasi. Kita harus juga bisa menerima dikritik. Karena semua untuk kepentingan pembangunan ke depan. Jadi Pak Prabowo bukan pemimpin yang anti kritik. Beliau senang dengan kritik, masukan yang konstruktif. Termasuk dari kader-kader PDIP. Itulah justru teman sejatinya. Memberikan masukan yang baik, yang apa adanya. Bukan ABS atau Bapak. Asal Bapak senang. Itulah kenapa PDIP punya tempat khusus bagi Partai Gerindra dan Pak Prabowo. Dan dimanapun berada, kami sangat yakin PDIP akan memberikan kontribusi yang terbaik bagi bangsa negara, termasuk di era Pak Prabowo 5 tahun ke depan. Baik, terima kasih banyak Pak Riza. Itu tadi yang perlu ditekankan ya, bahwa tidak perlu mempermasalahkan di luar ataupun juga di dalam pemerintahan, yang penting berkontribusi untuk negara. Terima kasih sekali lagi Pak Riza, Bang Ruhut dan juga Mas Agung, terima kasih sudah hadir dan juga menyempatkan waktunya di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu Bapak-bapak.